material today? What is the subject of our lesson today? Bisa bahasa Inggris? Are you sure? Listen. Let's use English, okay? But if you don't understand, you can just raise your hand, and then I'll explain Indonesia. Is it okay? Oke, kita ngomong bahasa Inggris, ya kan? Nanti kalau memang kalian nggak paham, angkat tangan dulu, ya kan? Pak, maksudnya apa nih Pak? Maksudnya bahasa Indonesia, oke? Coba aja, coba aja kan? Gak apa kan? Ini kan pertemuan pertama kita sama pertemuan terakhir lah kan? Jadi kalau salah ya nggak apa-apa ya. Jadi kita trial and error, oke? Let's try. So first thing first, let me introduce myself. My name is Irfandi. Okay, my name is Irfandi. The same as your lecturer's name, right? His name is Irfan, right? Yes, my name is Irfandi. Yes. Yeah, my name is Irfandi. So I did my master's degree in Thailand, and my doctoral degree S3 in Taiwan. And I did my S1, the undergraduate degree. I did it in IAIN Arabiri, English teacher training. So that's why, yeah. So anyway, I changed my major from English to business administration, management. So today, we're going to talk about management. Our discussion today is branding. Branding dan positioning. Branding dan positioning. So, first question. Do you think you guys need this lesson? Why do you need this lesson? Why does your teacher ask me? Why did teacher Irfan ask me to teach you guys about this? Why? Boleh kalau mau kelas Inggris boleh, Indonesia juga boleh. Ya, kalau saya bisa tentang ini, tapi kenapa kalian butuh ini? Why do you guys need this? Maybe raise your hand first. Okay, you can go first. Oke, ya biar kalian bisa jualan, ya kan? Kan jualan itu ada dua. There are two things that you can sell, right? In every part of the world, you can sell two things. The first one is product. The second one is apa yang bisa kita jual? Product and jasa or service, ya kan? Product dan service. Jadi ada dua hal yang bisa kita jual: produk dan service, ya kan? Ataupun jasa. Ya kan? Cuma dua hal itu aja. So, okay. Nah. This is the thing that all companies in the world sells, alright? Jadi semua perusahaan di seluruh dunia itu ini dijual. That's why selling, okay, is one of the hardest part of establishing business. Okay? Salah satu hal yang paling sulit dari berbisnis, dari membangun sebuah perusahaan adalah menjual. Itu dia. Can you imagine that if you establish a company, right, and then you have a product, you have spend millions of rupiahs, dan keluarkan uang jutaan, and then the product just sit there in the inventory, cuma duduk aja di gudang, gitu kan? Itu kan nggak bukan bisnis namanya, rugi soalnya kan? So that is the hardest part, jualan itu yang paling susah. Ya kan? Now,
That is why in business we have several maps, beberapa buah peta. Ya kan, ketika misalnya kita mau masuk ke sebuah area yang kita nggak paham nih, jualan, kita nggak paham kita sudah jualan, ya kan? It's a very tricky area, ya kan? It's a very difficult area. Ketika kita mau masuk ke sebuah area yang sulit, what should we do? We need a map, kita butuh peta, ya kan? Just like in your jurusan apa sih Inggrisnya? In your major, just like in your major, you guys also have some maps that your teachers, your lecturers have given you, so you can survive when you finish your degree here. Ya kan? Ketika kalian selesai di sini, kalian sudah punya beberapa peta yang kalian bisa pakai. Ketika kalian misalnya, oh saya mau masuk kerja di mana misalnya? Rumah sakit misalnya, ya kan? Itu peta apa yang kalian bisa bawa dari jurusan ini? Apa ya kita? Apa tuh? DTT. Apa? Satu orang jalan. Apa? Dietetik. Oh, apa itu? Gizi klinis, ya, itu saya tahu. Gizi klinis. Kalau dietetik saya nggak tahu. Gizi untuk orang-orang yang sakit kan. Nah itu kan dia ada teorinya sendiri kan. Ya kan, ada petanya, ya kan. Jadi sekarang right now you guys in this school, what you're trying to do is you're trying to collect as many map as possible. Map to go to the Banda Aceh, map to go to Lok Sumawe, map for you to survive in the jungle. I don't know. So maps, right? Ya kan, berbagai peta, gitu kan. Nah, kumpulkan sebanyak-banyaknya. I have been around the world for several places, and the maps that I got from my university helped me a lot. Nah, jadi saya sudah ke mana-mana. Peta-peta yang dikasih sama guru-guru saya di kampus sangat membantu. Don't forget, there are only 20%. Seingat saya, kalau saya nggak salah ya, cuma 20% orang yang bisa kuliah. So you guys are the lucky one. Okay, not too many people that can go to the college. And kalau misalnya nggak ada peta, apa yang kita lakukan? Misalnya kalian mau jualan nih, tanpa peta, tanpa ada petunjuk apa-apa. Gimana caranya? Maybe you want to use English or something? Who want to try to use English? Okay, answer. Kalau saya juga boleh, siapa? Kenapa? Kalau misalnya nggak ada peta, kalian nggak usah sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nggak usah, ya kan? Kalian ngapain ya? Trial and error ya kan? Explore. Dia ada dua mode kan? Explore sama peta, ya kan? Explore itu dia trial and error. Gitu kan? Bayangkan misalnya kalian kerja di rumah sakit misalnya, terus tanpa peta dari kampus, ya kan? Kalian trial and error ke siapa? Ke pasien, gitu kan? Apa yang akan terjadi? Meninggal, kekurangan gizi, ya kan? Kalau kita keracunan, ya kan? Artinya ini sangat mahal ini. Dan dalam bisnis trial and error itu sangat itu bisa membunuh bisnis. So we have to be careful. That's why we need as many map as possible. Kita butuh sebanyak mungkin peta dalam kita berbisnis. Peta pertama, so I call it map, okay? Jadi peta ya. Peta pertama dalam kita mulai bisnis, ngomong tentang branding and positioning ya. Apa? Okay. Ngomong tentang brand, okay? Jadi ini peta pertama nih, ya saya buatnya peta pertama. Peta 1. Komponen atau bisnis komponen lah ya. Bisnis komponen apa saja. Yang pertama itu adalah produknya, artinya barang
ataupun service yang kita jual. Itu yang pertama kan. Tanpa itu kita apa yang kita brandingkan. Yang kedua adalah brandnya sendiri. Apa itu brand? Ini produk ya. Ini produk berarti dia bendanya ataupun servisnya, ya, atau service. Kalau brand ini berarti apa? Brand itu apa kira-kira? Merek, ya kan? It's a trademark. So brand here is actually promise, janji. Okay, the promise. When you buy this HP laptop, right? There's a promise that this HP laptop gave you. Ya kan? HP ini dia kasih janji ke kamu. Janjinya apa? Kenapa kamu beli ini? Harganya lebih murah dari yang lain, ya kan? Speknya dengan spek yang ada lebih murah dari yang lain. Yang kedua, dia itu tahan lama. Yang ketiga, apa? Kan brosur itu kan, when you see the brochure, when you see the brochure, you can say, okay, this is the promise that it gave me, janji, ya kan? Utuh. Why did you guys get into Utuh? Promise, ya kan? Kok mau masuk ke sini kamu akan langsung dapat kerja, misalnya, ya kan? Lulusan dari sini nanti itu jadi jaringan untuk kalian ketika tinggal selesai, kalian dalam jaringan yang kuat, gitu, ya. So it's a promise. Okay. So far, how long have you guys been here in this university? 2 years. 2 years. So you guys right now is in the what grade? What semester? Fifth semester. Okay. So fifth semester, yeah, fifth semester, which means that yeah, you have experience Utuh for that long. So how is it going so far? You guys think Utuh promise does Utuh give as it promised before? Apakah dia memberikan seperti yang dijanjikan dulu? Berapa persennya kira? 10%, 20%, 100%? How many percent you think? 50%? I mean from the, kalau misalnya dosen itu sering nggak masuk misalnya, terus dosen itu seringnya itu bukan mentransfer ilmu tapi mentransfer emosi misalnya, ya, mentransfer cerita hidup misalnya, bukannya teori, bukannya peta, atau apa yang lain? Gimana ya kira? What do you guys think? Hah? Berapa persen ya kalau Utuh? Saya bukan orang Utuh jadi nggak apa-apa. You can tell me. Aduh, kenapa lupa? Ya Allah, kelas sekali kok. Jam berapa tadi? 1:46. Oke. Okay, mungkin pertanyaan berapa persen juga sekian answer dari itu, okay? Now, let's go on to the next one from the business component, okay? Kita pakai bahasa Inggris nih ya. Nanti kalau kalian nggak paham, angkat tangan. Pak, maksudnya apa nih, gitu ya? Kamu datang. Oke. Yang ketiga, baru kemudian disebut dengan marketing. Atau pemasaran, bahasa gampangnya. Pemasaran. Ya, apa itu pemasaran? Proses memperkenalkan, ya kan? Memperkenalkan ke dia. So, this is the first thing, right? This is the first peta, the first map that you can use in to start a business. That you have to have a product, you have to have the brand, and then you have to have the plan for marketing, pemasarannya. Oke, satu selesai. Peta kedua. Yeah, the second map that you can use. Okay, let's say you guys have the product or service right now. Coba pikir satu produk yang mau kalian jual. Think one product or one service that you want to sell. Let's say after the school, while you guys are looking for jobs, right? Maybe you guys trying to apply jobs in several places, but you guys not accepted yet. So what you do is you try to start a business. What kind of business you want to start? Bisnis apa yang mau coba? Hah?
makanan misalnya, karena kalian jurusan makanan, jurusan gizi ya, tentu makanan. Oke. Makanan berarti bukan service ya. Kita ada dua hal ya, ada produk dan juga ada service. Ya, kalau produk misalnya makanan apa nih? Terlalu umum nih. Makanan, snack, oke. Makanan, snack, apalagi lain? Nugget, oke. Apa yang nanti kita sampaikan aja? Nugget. Apalagi lain? Susu. Karena makanan ya. Snack, nugget, susu, oke lah. Susu. Snack bar. Oke, sebentar. Nah, disinilah kita perlu peta. This is where we need the map. Okay. So the map help you decide which business that you can enter. Based on what? Berdasarkan apa kalian masuk dalam bisnis? Karena bayangkan misalkan kalian ngutang sana sini dapat 20 jutaan, ya kan? Di kantong 20 juta di bank. Kemudian and then you want to start a business, ya kan? You want to start a business. So you can't just come up with ideas that is not proven, ya kan, yang nggak terbukti akan berhasil. Nggak mungkin kan asal-asal aja ada 20 juta kita buat apa, asal-asal dan kemudian kan you're gonna burn the cash, uangnya akan terbakar secara percuma, kemudian kalau terutang. So you can't do it asal-asal Pak, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya asal-asal. Asal-asal. Ya, you can't do it without planning. Ya, jangan coba ada tanpa rencana. Nah, di antara yang bisa kalian gunakan adalah namanya peta tentang ini aja lah, yang kedua ya. Soalnya sedikit ini. Modal, ya, tipe modal. Ada dua dia, tangible sama intangible. In English, when we use in meaning no. In meaning no. Ya kan? Tangible itu apa? Yang terlihat. Intangible yang tidak terlihat. Oke? Tangible and intangible. Tangible itu contohnya bisa apa? Uang. Apalagi? Barang. Apalagi? Modal bisnis nih yang terlihat. Uang, barang. Alat. Ya, betul. Alat. Apalagi? Misalnya kita punya orang tua punya toko misalnya. Tempat, kan? Orang tua modal nggak orang tua? Is parents are parents modal apa sih? Modal. Aset. Modal aset. Orang tua bukan modal tangible, tapi intangible. Masuk ke dalam jaringan kawan, ya. Jaringan, apalagi? Skill, ya kan? Apalagi lain? Personal branding artinya kepercayaan, ya kan? Pas orang lihat kamu langsung tahu oh, ini dia bisa dipercaya, misalnya baik, ya kan? Apalagi lain? Pintar, jujur, begini kan? Jadi itu namanya kepercayaan ataupun trust ya, kepercayaan. Ya. Nah, we need to design a product or services that is aligned with this, yang cocok dengan modal yang kita punya. Oke? Gak boleh asal-asal, gak boleh karena keinginan kita. Jadi dia bisnis itu kan, jangan lupa dalam sebuah buku dibilang that within so a business when it first start, okay, within
3 years, ini di US, within 3 years, I think 80% of businesses died, mati, right? And then from this, so tinggal 20 kan? From this 20%, around 70% die after 5 years. Ya kan? Nanti setelah 15 tahun, after 15 years, yang tinggal 20% tadi, yang tinggal mungkin 10% ataupun 5% ini, ya kan? Juga mati mungkin nanti tinggal 1 atau 2 bisnis itu, nggak banyak yang bisa berkembang bisnis itu. So it's not an easy thing to do. Jadi kalau misalnya if your business and your assets, changeable asset and intangible assets is aligned, nyambung ya, maka akan lebih gampang untuk dipertahankan. Skill misalnya kan, kalau punya skill apa misalnya? Skill masak misalnya, ya kan? Skill memahami tentang gizi, berarti tentang itu ngomong tentang ijazah. Ini juga bagian dari aset kalian, ijazah, ya kan? Apa maksudnya ijazah ini? Otoritas. Saya punya otoritas, butuh memberikan saya otoritas ijazah yang mengatakan bahwa saya ini ahli gizi, gitu kan? Dan itu kalau dalam bisnis food and beverage, ya kan? F&B, apa tuh food and beverage? Makanan dan beverage itu minuman, ya kan? F&B ini dalam bisnis F&B biasanya itu label itu sangat meningkatkan penjualan. Jadi punya sertifikat ahli gizi misalnya, ya kan? Ahli gizi halal. Apa lagi? FSD ya? Apa? Yang apa? BPOM ya? BPOM. Label seperti ini, all of these labels actually help in food and beverage industry. Because you guys are going to enter into food and beverage industry, so this ijazah, this undergraduate certificate will help. Oh dia dari situ, dia jualan susu misalnya, ya kan? Di situ dibuat certified by apa misalnya ahli gizi. Nah itu akan sama. Oke, jadi itu namanya tipe modal ya. Nah jangan lupa kalau mau buat ide bisnis, pakai pikirkan tentang tipe modalnya apa. Kamu punya modal apa saja. Oke. Kemudian lainnya lagi mungkin nih, kalau misalnya nggak ada uang, maka antara produk dengan service, which one is better if you don't have money? Service is better, right? Than product. Why? Just skill. You just sell your skill. Ya kan? Cuma jualan skill aja. Gitu kan? Kalau produk, you still have to have a raw material, bahan baku yang harus kalian beli, kemudian proses memasaknya misalnya, proses membuat dari bahan baku menjadi produk dan sebagainya. You guys need, ya kan? You guys need more money for that, stuff dan sebagainya. But this one not too much. So service is better for those who doesn't have money. Oke. Sudah, peta kedua sudah selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke peta ketiga, ini coba setelah kita lihat peta kedua tadi, kira-kira apa nih? Mau ganti nggak? Kemana kira-kira gantinya? Coba pikirkan. Apa tangible dengan intangible asset dari that you guys have? Coba. Saya tunjukin ke orang misalnya ya. Coba kita mau coba. Telegram kita. Nah, coba kamu sudah punya tipe modal ini, kepercayaan. Kalau nggak orang nggak mau ngikutin kamu kalau mereka nggak percaya. Ya saya nggak mau asal follow karena kan mengganggu itu kan, mengganggu fit kita explore siapa yang nggak kenal kita, gitu kan? Tapi kalau misalnya ada yang menarik dari situ, bisa ikut nih, gitu kan? Nah, kamu kira-kira nih apa idenya? Mau jualan apa lagi kan? Kentang goreng? Hah?
Kalau kamu pikir nih, kira-kira apa alasan mereka follow kamu? Karena cantik. Banyak yang lain. Saya juga banyak kawan yang cantik tapi nggak banyak followernya. Bukan cuma cantik ya, yakin saya cuma cantik. Auranya beda. Postingan kamu tentang apa biasanya? Tentang kehidupan sehari-hari? Enggak juga, jarang upload. Kalau saya dulu ada sekitar 10 ribuan itu rata-rata tentang ini sih. Saya suka isu-isu Islami, saya suka tentang tafsir Islam, hadis Quran seperti itu. Tapi kena hack, sedih sekali. 5 tahun loh saya bangun tanpa wajah, faceless, bisa sampai 10 ribu. Anyway, back to the table, back to the laptop. Kamu kira apa ini? Kamu itu punya 10 ribu loh, 10 ribu orang mainnya 10 ribu. Ada yang 10 ribu misalnya kan? 100 orang aja beli dari kamu setiap bulan. Apa itu deh? 100 orang misalnya. Misalnya kali 5 ribu per sekali itu. Dan berapa nih? 200 ribu. Besar tuh, 100 orang. Nah itu tidak kecil nih 100 orang dari 10 ribu. Berapa persen cuma? 1% ya? 1% ya? Saya lah kalau pakai. Tapi ada akun workshop sih Pak. Ada apa? Akun workshop. Iya, jalan baju itu. Oh, oke. Jalan. Enggak, karena udah sibuk ini jadi nggak fokus ke situ. Oke. Tapi kalau dulu pas SMA juga jualan workshop juga. Hmm. Ini hasilnya. HP hasilnya. Sama kayak istri saya. Istri saya juga ada jualan online gitu dan hasilnya HP juga. Oh bukan, dia bukan jualan online dia jualan. Oh ya online. Tahun 2000, coba saya nikah 2012 tadi dia tahun 2010-an. Tapi kan aku sama istri saya kan, apa aja ini? Iya, kamu bilang. Jual dulu kan nggak ada streaming ya, jadi jual CD film Korea sama film India ilegal. Belum paham ya, belum paham juga. Mas umurnya masih berapa? Dia nikah umur 23, berarti umur 20-an ya mulai. Sekarang jadi dosen. Hah? Oke, anyway, ya jadi tapi gini, itu kan nggak berhubungan sama itu kan? Iya. Oke lah, kalau memang nggak ada nggak yang bisa ada ide nggak? Kira-kira setelah kalian lihat ini, ide bisnis yang sesuai dengan tangible dan intangible asset, modal kalian, modal tangible dan intangible kalian. Hah? Ayam geprek. Cake, makanan berarti ya. Kita masih tahu ini ya. Makanan ya. Kalau servis apa kira? Catering, makanan juga itu. Kalau catering di antar yang gabungan kan, makanan dan juga servis ya. Catering, tapi catering oke lah di sini kita buat catering ya. Catering. Dan kenapa catering itu lebih bagus? Karena nanti bisa jadi makan MBG ya, bergizi, bisa kembali nanti ya. Ya, terus apa namanya? Kalian juga punya ijazah itu kan? Kalian juga karena kalian sekolah di sini, mungkin kalian juga paham tentang, you guys also understand, kalau lupa bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris ya? Ya. You guys also will understand how to manage the food so it will not get rotten easily, nggak gampang rusak makanannya, okay? So I think you guys know all these things. Ya kan kalian paham misalnya gimana cara menyimpan makanan agar tidak cepat basi, tahu ya? Diajarkan di sini kan? Ya, oke. Ya, betul. Jadi catering bisa.
Oke, lanjut ya. Sekarang kita sudah punya catering nih. Kayaknya saya lebih fokus ke catering. Kita sudah lebih lebih mudah dikerjakan, tidak perlu banyak modal. Sedangkan kalau saya kan butuh banyak modal nih kayaknya, ya kan? Packaging dan sebagainya. Oke, catering. Peta ketiga, the third map that you guys can use, okay, is called 5 force, 5 kekuatan. 5 kekuatan. Oke, 5 force. Ini kalau bahasa Inggris itu 5 force by Porter. Ini guru strategi bisnis dunia, Mr. Porter ini. Oke, jadi bayangkan ini produk kalian, ya, catering ya. Apa kita sama catering ini? Catering sehat, yang mudah diingat, Hah? Catering gizi. Bagus itu catering gizi. Catering gizi. Apa jargonnya itu? Jargonnya murah dan bergizi. Murah dan bergizi. Ya, murah dan bergizi. Oke. Gizi, catering gizi itu namanya. Ini namanya murah dan bergizi. Oke, udah. Ada 5 hal. There are 5 forces that could affect our business. Oke, yang bisa merusak bisnis kita, bisa mengganggu bisnis kita. First one is what? Apa yang pertama yang bisa mengganggu bisnis kita? Keuangan. Berarti pemasukan ya. Kenapa pemasukan? Kenapa pemasukan kurang? Kenapa pemasukan yang kurang? Why are we going to have less money coming in? Why? Karena misalnya varian menu kurang. Kenapa kurang dari siapa? Kurang daripada yang lain misalnya. Yang lain banyak, dia kita kurang. Yang lain itu disebut dengan kekuatan pertama disebut dengan siapa yang lain itu? Others. Ya, apa? Pemain lama. Ya kan? Pemain lama, ya kan? Ada berapa? There are so many catering in Lago, in Aceh Barat, right? And you guys need to compete with that catering. If they set the price to 10.000 rupiah misalnya, you guys also need to set the price that much, or you better come up with a better good quality product. Ya kan? Kalau mau jualan dengan harga yang sama ataupun dengan harga yang mahal tapi lebih bagus, gitu kan? That's the first thing. Pemain lama. Yang kedua apa? Ya kan? Pemain lama. That's the first thing that will change the dynamic of the market. Akan merubah dinamika dari kita berbisnis. Pertama adalah pemain lama. Yang kedua apa? Branding. Branding itu adalah janji kita, ya kan? Janji kita ke orang kan? Janji. Nah, itu juga terjadi di pemain lama. Mereka punya janji, misalnya, kalau kita janjinya murah dan bergizi, mereka bisa janjinya murah saja misalnya, murah dan cepat misalnya. Ya, itu janji. Itu di sini pemain lama juga bisa. Jadi masuk ke dalam ini. Yang lain apa ya? Pemasaran juga seperti itu. Pemain lama juga dia melakukan pemasaran. Kalau misalnya kita kalah pemasaran, maka kita kalah nomornya. Masuk ke sini pemain lama pemasarannya. Kira-kira apa? What are the things that will disturb our business? Number 2 is pemain lama, pemain baru. Come on, this is easy. Porter is a person. Dia manusia juga seperti kita. So if he can come up with 5 theory like this, we can also. Kita juga bisa. Pemain lama, pemain baru. Lagi catat lah. Oh ya catat. Masa cuma gini? Catat lah. Kata Imam apa tuh? Imam Syafi'i ya. Al ilmu kan, saya lupa namanya, saya lupa bahasa Arabnya. Ilmu itu seperti binatang liar katanya. Pena adalah siapa namanya? Adalah talinya. Pena adalah talinya. Jadi
Ada ilmu, ada peta, ya kan? Dicatat. Jangan cuma dicatat, tapi kalau saya cuma saya catat, saya hafalin, dipahami. Pemain lama, pemain baru, apa lagi nih yang ketiga nih? Ada 5 ya. Pelayanan juga bisa dilakukan oleh pemain lama dan pemain baru. Jadi masuk ke sini, masuk ke mana? Pelayanan. Apa lagi? Kalau misal, konsumen, ya kan? Pilihan konsumen, ya kan? Consumer choice. Jadi semakin banyak pilihan dari konsumer, semakin sulit untuk kita berbisnis, ya kan? Jadi consumer, pelanggan, ya kan? If the consumer doesn't have a good paradigm, tidak punya paradigma yang bagus tentang gizi misalnya, for them it doesn't matter whether it has the food quality is good or not, we don't care, we just want to eat. Maka nggak masalah, ya kan? Berarti kita nggak bisa buat murah dan bergizi, karena ngapain kita buat bergizi? Orang tua nggak peduli tentang bergizi apa enggak, gitu kan? Nah, itu paradigma dari customernya. Misalnya paradigma lain, hal lain misalnya apa? Customer dia yang penting murah misalnya. Nah, lagi kan? Ataupun customer yang penting cepat, nggak peduli mau murah mau mahal, yang penting cepat. Jadi itu tentang pelanggan, customer. Lain apa lagi? Apalagi? What are else that can disturb our business? Pemain baru, pemain lama, customer. Apa lagi? Ada 2 lagi nih. Ayo. Kalau porter bisa, if he can, we also can. Just think, supplier, tahu? Kita berbahan bahan. Itu namanya logikanya jalan. That's good. Tadi juga pelanggan juga bagus, ya. Apa tadi? Supplier, ya kan? Supplier. Dah, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima apa? Coba logikanya. Bayangin kita sedang berbisnis, gitu kan? Kita harus mikir tentang pemain baru, pemain lama, ya kan? Kalau misalnya bisnis kita, if our business is easy to set up, mudah untuk kita set up bisnisnya, it means everybody else can also come into the business, bisa establish the same business, ya kan? Misalnya bisnis catering, siapa aja bisa buka bisnis catering, ya kan? Pesaing, pemain lama, pemain baru, dan pesaing. Ancaman dari pekerja. Hah? Pemain baru. Tapi tadi yang betul. Ancaman dari substitute produk substitute, produk pengganti. Contoh misalnya, for example, right? Misalnya catering kita ini berarti makan 3 kali sehari, gitu kan? Orang lebih misalnya ada kantor gitu pesan ke kita, tolong nih kita butuh catering 300 catering setiap harinya gitu, 300 pegawai. Terus tiba-tiba berubah preferensi mereka, nggak boleh pakai catering, kita mau setiap misalnya siang jam 12 ke jam 2 itu kita bisa keluar aja ke samping, di sana ada ayam geprek, kita makan di situ aja siang. Kan ayam geprek itu kan menjadi substitute produk dari catering kita. Kan kalian 2 hal yang berbeda deh. Kalau catering kan dia satu orang satu menu yang sudah ditentukan, ya kan? Jam sekian ini makanan dan sebagainya. Kalau itu kan enggak, kita datang ke situ dia bisa pilih dari sekian banyak menu apa yang mau dia beli, gitu kan? Itu namanya substitute. Atau hal lain lagi misalnya, ya kan? Nggak mau lagi pesan catering, sandwich aja. Tinggal datang ke toko apa, misalnya kalau ada sandwichnya. Makanan nasi kucing misalnya,
ya kan, juga bisa. Itu juga bagian dari substitute produk. Atau misalnya tiba-tiba nanti ada produk di Indomaret itu roti yang isinya banyak yang cukup untuk bikin kenyang misalnya, itu menjadi substitute produk. Produk pengganti, produk yang beda sama sekali dengan produk kita, tapi dia bisa menggantikan fungsinya. Fungsinya sama. Produk pengganti. So, produk pengganti ya. Produk pengganti. Oke, sudah. 1, 2, 3 ya, 3 peta ya. Nah, so after we learn about all of these 3 maps, right? We have learned 3 maps that can help us navigating the trickiness of establishing business. Now, you guys still wanna go with this idea or wanna change the idea to something else? Ada ide lain nggak ya? Atau cukup ini aja? Misalnya nih, catering, pemain lama di Melabu. Saya tadi nggak pernah dengar. Catering di Melabu, ada nggak? Ada. Catering, saya masak sendiri. Nina Catering. Nina Catering. Nina Catering, siapa tuh? Saya tadi dia pas bilang Nina Catering, Nina Catering. Oke, siapa? Ownernya ya. Oh, oke, Nina Catering. Apa lagi lain? Yugi. Oke, berarti itu pemain lama ya. Nina, Yugi. Apa lagi lain? Madani Cafe. Hah? Madani Cafe. Madani Cafe dia juga punya catering. Oh gitu, Madani Cafe. Janji mereka apa nih? Janjinya apa? Kenyang aja gitu, murah? Enggak juga. Itu lebih ke catering murah. Pesta sih. Oh, fokus ke pesta ya. Oke, terus Yugi juga pesta. Yang beda cuma Madani yang sehat. Ini fokus ke diet. Oh, diet. Berarti apa namanya? Catering yang memfokuskan pada gizi, pada gizi dan sebagainya ya. Oke. Oke, good. Berarti kalau gini, kalau seperti ini cuma kalau 3 misalnya, ya kan? Dari 10.000 populasi di Aceh Barat ya. Oh, populasi juga 10.000. Kira-kira ya, masalahnya. Oke lah. Maka ini masih bisa masuk kalau ini modelnya. Ini artinya pasarnya itu belum, atau pasar bisnisnya itu belum jenuh, belum saturated. Belum jenuh, masih bisa masuk. Kan? Oke lah, nanti kita akan we're gonna stick with this idea, okay? We're gonna stick with this idea. We're not gonna change the idea. Oke, sudah. Peta 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Peta berikutnya apa ya? Apa lagi yang harus kita lakukan? Hah? Kita sudah punya produk, ya kan? Kita sudah produknya kita sesuaikan dengan tipe modalnya, tipe modal kita punya, ya kan? Dan itu cocok nih, catering cocok lah. Kemudian kita sudah lihat 5 kekuatan ini. Oke, apa peta lain lagi yang bisa bantu kita dalam berbisnis? Nama petanya adalah brand equity. Brand equity itu adalah kumpulan komponen-komponen dari sebuah brand. Jadi ketika kita sebuah brand itu, dia nggak cuma brand aja udah, dia ada turunannya, ada banyak hal yang di bawahnya. Oke, jadi yang pertama itu adalah identitas, brand identity, identitas.
identitas. Oke, contohnya apa ini? Brand identity. Nama, apa? Merek, nama, merek, ya kan? Logo, jargon, warna, ya kan? Nah, yuk kita lihat, kita coba tulis ya sama-sama. Misalnya kayak gini nih, apa aja di sini ada. Pertama dia punya logo ya. Kenapa butuh logo? Biar mudah dikenal, karena manusia ini dia terbiasa sama logo, ya kan? A, B, C, D ini kan logo nih, ini kan logo nih, S, N itu logo, ya kan? Logo yang mewakili suara. O itu S, A, O itu A, ya. N lebih ini dia logonya, ya. Apa lagi lain? Angka juga kayak gitu. Satu apa? Dia merepresentasikan apa satu nih? Merepresentasikan satu sudut. Dua merepresentasikan dua sudut. Tiga gimana? Tiga sudut. Empat gimana? Satu, dua, tiga, empat. Sorry. Empat, lima, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu gimana? Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gini, tujuh. Seingat saya gitu ya. 8. Berapa buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serius? Ini itu ya. Ini ide yang didapatkan oleh seorang ilmuwan Arab. Nah, jadi angka-angkanya angka Arab sebetulnya ini, ya kan? Hadiah orang Arab untuk dunia. Hadiah peradaban Islam untuk dunia. 9 lupa. Ini kan berapa lama lagi? Habis waktu 9. 221. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. Gini kayaknya. Saya lupa, banyak ada. 0, 10 kayak gini. 10 ya. Dia apa? Tanpa 10 bukan 10, 0. 0 itu dia tanpa sudut. Hah? 11 ya? 1 dengan 1 lah. Hah? Oh enggak. Itu ini kan dia dasarnya nih. Dasarnya. Tetapi kan tinggal dikembangin lagi. Bayangin sebelumnya itu, ya kan? Pakai gini. 1, 2, 3. Susah tuh. Ya kan? Ganti sama ini. Kayak simbol. Jadi manusia itu dia terbiasa dengan simbol. Ya kan? Simbol itu makanya kemudian bisnis juga menggunakan simbol karena bisnis itu selalu menyamakan dengan manusia, selalu gitu. Semakin sama dengan kebutuhan manusia, maka semakin maju bisnis tersebut. Contoh misalnya yang paling maju itu adalah Google sekarang, Facebook sekarang. Kenapa Facebook maju? Karena kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kita adalah makhluk sosial, ya kan? Sosial spesies apa namanya itu? Sosial animal gitu. Dan kita butuh di like, kita butuh di komen, kita butuh di share kita butuh diakui. Ya kan? Butuh validasi betul. Dan itu bukan hal yang buruk. Bayangin ada orang nggak butuh validasi, apa yang terjadi? Ya? Dia bakalan misalnya pakaiannya misalnya, asal aja, ya kan?
Dia mau buat apa? Mau duduk di mana? Mau duduk di sini misalnya, angkat kaki. Tak boleh. Sudah kan nggak pas. Butuh validasi. Betul, itu bagus. Asalkan tidak gila seperti itu, berlebihan ya. Oke, balik kembali. Jadi butuh logo. So we need logo. We need logo bahasa Inggrisnya? Logo. Saya lupa. Ya logo. Saya sih logo. Yang kedua butuh nama. Yaitu we need a name for the business. We need jargon. Apa jargon? Yang ada liburan dan Apa? Kata-kata inilah, kata-kata singkat, kalimat singkat gitu ya. Slogan ya, jargon atau slogan ya. Kalimat singkat yang bisa diasosiasikan sama kita. Jargon atau slogan. Nah, balik lagi. Logo, nama, jargon, warna. Ya, warna. Iya, ada nih. Oke. Nah, setelah identity, yang kedua itu ada yang namanya brand awareness. Sadar. Ya kamu sadar ada yang namanya Nina Catering, ya kan? Ugi Catering, Yugi, Madani Sehat. Ini sadar nih ada. Soalnya ada yang lain lagi yang kita nggak sadar itu ada, gitu kan? Nah, jadi awareness, sadar, awareness, kesadaran produk, kesadaran adanya produk. Ini dia berhubungan sama asosiasi. Maksudnya apa? Kita mengasosiasikan sebuah produk dengan sesuatu. Misalnya tadi catering kami adalah catering sehat dan murah. Kita mengasosiasikannya sama sesuatu yang murah dan sehat, gitu, bergizi dan sebagainya ya. Yang ketiga, setelah awareness, tapi harus lihat sini dulu. Jangan lupa. Dua. Nah, brand judgment. Sama aja. Oh iya. Tapi sama aja, enggak tunggal. Yang ketiga baru kemudian brand yang terakhir ini adalah brand loyalty, kesetiaan. Setia. Sama seperti mencari pasangan juga. Pertama kita lihat, ya kan? Dia punya apa? Dia punya mata, dia punya nama, ya kan? Kita tahu dia pendidikan dan sebagainya. Terus kita sadar, kayaknya dari semua cowok nih, dia yang paling yang paling ganteng, yang paling baik, paling soleh, ya kan? Yang paling pemurah, sebagainya, kan? Ya kan? Yang paling aman, gitu kan? Maka kemudian kita asosiasikan dia dengan yaitu baik dan sebagainya. Setelah itu baru kemudian kita berpasangan, gitu kan? Kita suka sama dia daripada yang lain. Sama seperti itu juga, bisa kan? Ini bisa kalau pakai ilmu ini dalam, nggak cuma dalam bisnis ya. Namanya personal branding, personal branding. Oke. Branding itu gimana ya? Ada satu lagi deh nih, nomor 4, integritas. Oh, di sini integritas. Nomor 4. Nomor 3, integritas. Baru kesetiaan ya. Apa yang integritas? Apa yang dijanjikan benaran seperti itu, baru kita setia. Kalau kita misalnya dalam pasangan si cowok misalnya kan, kelihatannya dia alim, kelihatannya dia baik, ya kan, kelihatannya dia aman. Apakah benar seperti itu? Tidak.
Nggak tahu, ngecek dulu. Hati-hati loh, saya ada kawan satu orang, umurnya udah 32 tahun, belum menikah, cewek ya. Saya tanya, kenapa kok belum menikah? Ada beberapa yang mendekati cocok sebagainya. Ada kemarin satu orang kok pas kali. Oke, pas. Kenapa nggak jadi? Udah 32 loh kamu. Tanya, dia bilang, apa saja ya? Cara dia ngomong kayak anak-anak. Waktu saya ajak ngomong dia hal serius, jawabannya itu kayak anak-anak, kayak dianggap gak serius. Saya bilang, saya sebagai cowok, saya sebagai cowok atau sebagai manusia secara umum, kadang-kala kalau misalkan kadang-kala kita nggak selalu serius ketika kita menanggapi pembicaraan. Misalnya kita sedang ada masalah sendiri, misalnya kita sedang kita nggak paham tentang isu itu. Misalnya kita dulu ketika kita jawab isu ini kita kena marah, misalnya jadi kita ini untuk nggak jawab, kita alihkan ke bercanda misalnya, ya kan? Tapi kawan saya ini dia salah menilai, dia pikir dia kanak-kanakan. Jadi hati-hati, jangan sampai salah menilai juga. Tadi katanya enggak, tadi katanya belum tahu, enggak. Ya kan? Jangan lupa lelaki dan perempuan itu diciptakan untuk berpasangan. Nah, itu Allah ciptakan memang. Itu memang sudah hukum alam. Tak bisa dilawan. Dilawan yang ada hancur. Cari pasangan. Jangan lupa. Saya menikah umur 26, istri saya umur 23. Itu capek memang. Berarti this is the best thing yang bikin dia. Oke? Hah? Kalian umur berapa dah sekarang? 21. Udah waktunya. Hah? Sudah Sudah ya. Senang. Ya kan? Menikah itu kan dia tapi capek betul. Capek sekali menikah. Capek sekali. Cuman saya pernah hidup di Taiwan. Saya sudah menikah. Saya di Taiwan sendirian selama 5 tahun tanpa keluarga. Bisa saya bilang sama kalian, lebih capek bosan daripada menikah. Lebih capek bosan daripada menikah. Menikah capek, tapi bosan lebih capek. Sendirian itu lebih capek. Oke, sudah cukup di situ ya, sudah cukup di situ. Hah? Lagi? Lanjut kembali ya. Jadi brand equity namanya ini. Ya, kumpulan dari semua komponen brand. Identitas, brand awareness, brand integrity, brand loyalty. Brand loyalty. Kesetiaan terhadap. Semuanya ini kalau dalam bisnis, kalau berbisnis ya, semuanya ini harus dikerjakan. Gak boleh gak dikerjakan. Jadi bayangkan kalian punya bisnis, ya kan? Nanti setelah kalian punya bisnis, sudah jalan bisnisnya, ya kan? Kayak misalnya di sini ada misalnya kayak bisnis tempe. Kalian ingat nggak nama tempenya? Ya, warna merah ya. Oh iya. Kok bisa teringat? Padahal kamu nggak berusaha untuk ingat, nggak kamu pegang tempenya terus mawar. Enggak kan? Kenapa bisa teringat? Warnanya mencolok, ada yang berbeda, namanya juga mawar, mudah diingat, ya kan? Nah, artinya dia berhasil, tapi berhasil itu hanya untuk mungkin 1 atau 2% manusia di Melabuh ini, 1-2% pelanggan di Melabuh ini, ya kan? 98%, we don't care, ya kan? Saya nggak tahu, saya udah beli, nggak ada, saya cek apa namanya nggak? Oh warna merah, oke. Oh warna biru, udah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah selesai di sini, ya kan? Tapi dia nggak selesai di sini nomor 2. Makanya kalau punya bisnis nanti pastikan nih, kalian cek setiap bulan cek. Oke, saya punya identitas. Yang mana? Orang aware nggak? Oh nggak aware orang identitas saya. Berarti kurang identitasnya, ya kan?
kurang di logonya mungkin sama dengan logo yang lain, kurang di namanya mungkin terlalu panjang, kurang di pemasarannya mungkin, kurang di branding itu, kurang di share ke orang-orang misalnya ya. Oke, misalnya orang sudah banyak yang tahu, di mana-mana kalau kita ngomong ini 5 dari 10 orang semuanya tahu tempe mawar, ataupun misalnya garam apa lagi lupa, garam melagu misalnya, garam mawar misalnya, itu apa ya kan? Eva. Itu kan berarti kan brand awareness sudah jalan. Kemudian integritasnya seperti apa? Yang Eva ini misalnya. Apa itu integritas? Apa yang dia janjikan dia penuhi. Ya kan? Tidak bohongan, tidak berbohong ke kita customer. Integritas. Eva itu bisa. Kalau di sini yang salah satu yang bikin saya kecewa itu adalah Lucky Elektronik. Tahu? Tahu ya. Toko elektronik saya ada rusak. Rice cooker saya waktu itu sampai 2 minggu nggak dihubungi. Nah, di situ bikin integritas dia jadi rusak di mata saya. Gitu kan? Atau misalnya di sini di sekitar sini ada satu kampus, bukan di Melabu ini ada satu kampus yang dia buka ilmu komputer. Tapi pas saya ngajar di situ udah 1,5 tahun mahasiswanya kuliah di situ, tapi tidak tahu gimana cara hidupkan komputer. Itu mahasiswa ilmu komputer. Saya sedih sekali ya. Langsung saya ajarkan mereka sampai ke dalam, saya buka komputernya, ini motherboard, ini RAM, ini power supply. Saya ajarkan semuanya, walaupun ngabisin waktu ya. Tapi itu integritas. Ngomong tentang apa yang kamu janjikan, kamu kasih apa enggak? Nah, gitu. Jangan berlebihan menjanjikan juga, ya kan? Sesuai dengan kemampuan keuangan. Kemudian terakhir adalah kesetiaan. Setelah integritasnya itu ada, ini harus dicek nih, dicek setiap bulan, cek ada nggak nih customer yang kecewa sama kita, gimana cara memperbaikinya dan sebagainya. Ya kan? Baru kemudian kesetiaan. Gimana kesetiaannya? Cek kayak Suzuya. Apa bentuk kesetiaan yang coba dibangun oleh Suzuya dengan kita? Pelayanan. Apakah pelayanan menciptakan kesetiaan? Ya. Ya. Tapi semua orang juga buat hal itu. Oke lah, pelayanan oke. Tapi di sini yang saya maksud adalah membership misalnya ya. Membership. Ya kan? Nanti dapat poin. Ya kan? Kemudian apa lagi lain? Diskon kalau misalnya ya itu bagian dari membership ya. Apalagi lain misalnya after sale service. Berarti setelah kita beli kalau ada masalah hubungi kemana bisa kan? Itu bagian dari kesetiaan. Misalnya nanti setiap sekian tahun sekali ada pemilihan customer terbaik atau apalah gitu, ataupun nanti misalnya ada dibuat acara apa, ya kan, pelanggan diundang, macam-macam lah. Kesetiaan, pikirkan. Oke, jadi itu adalah peta keempat, brand equity. Banyak ya? Wow, there are so many things that you guys have to learn. Tapi kalau dipikir-pikir ya, walaupun banyak, ini semuanya hanya logika sederhana. Kan logika semua ya. Kita bisa pikirkan sendiri, cuman ini semuanya membantu untuk kita berpikir secara teratur. Ya kan? Oke, ini dulu yang pertama. Dan yang kedua ini pastikan sesuai dengan ini, ya kan? Kemudian yang ketiga, five force-nya analisa pasar gimana, kan? Hati-hati, jangan nanti kita buka bisnis yang pemain-pemain terlalu kuat, misalnya itu terlalu banyak. Jadi, kemudian yang keempat baru kita fokus ke brand equity-nya. So far so good. You guys have any question? Pertanyaan? No, no question. Sudah jam berapa? Ada 3:37. Oh, masih banyak waktu ya? Ini
Kira-kira apa brand identity-nya? Dan lah logonya itu kita buat misalnya ini ya logonya nih. Logonya misalnya nah gitu kan. Hah? Catering imut catering tradisional oke catering tradisional apa lagi belum klik di kepala saya nih adalah catering sehat terus jadwalnya kita buat apa sehat sehat segar baik sehat segar dan S lain apa S lain sehat segar selalu sehat segar selalu oke ya paling lain terus logo udah nama udah jatuh sudah warna dapat warna merah warna apa warna kuning warna hijau mempertimbangkan warna tentunya kita harus pertimbangkan yang berbeda sama yang pasar yang sama ya kan jadi seperti itu oke warna apa misalnya warna misalnya putih kuning oranye ini kan kayak telur ya oke udah selesai kemudian awareness-nya kita ingin kita diasosiasikan sebagai apa misalnya kita ini masuk ke teori berikutnya sebenarnya namanya adalah bahasa Inggris itu namanya competitive advantage theory. Competitive advantage theory artinya apa? Keunggulan yang menguntungkan. Keunggulan yang menguntungkan. Oke. Contoh misalnya saya bisa dapat S2 dan S3 beasiswa karena bisa bahasa Inggris. Kenapa saya bisa bahasa Inggris? Bukan. Suka nonton bukan juga karena itu. Karena dulu waktu SMP diajarkan bahasa Inggris sama guru, nggak ada yang bisa sih nggak bisa. Tapi ada satu orang guru, Allah buka hatinya, dia berbaik hati, dia bilang, Fandi, kamu cari 4 orang kawan lagi. Setiap maghrib kamu belajar ngaji sama saya. Karena beliau saya bisa ngaji. Kemudian nanti jangan lupa, nanti juga kita buat sekalian berlima. Setiap Rabu, Kamis, Jumat ketemu saya sore di kelas kita belajar bahasa Inggris. Karena beliau saya bisa bahasa Inggris. Padahal orang tua saya udah berusaha keras biar bisa bahasa Inggris, saya bisa saya. Pokoknya macam cara dibuat nggak bisa bahasa Inggris. Tapi karena faktor kecil itu, kalau nggak sampai 6 bulan saya belajar kok. Dikasih satu buku yang bagus, terus untuk dibuat Simanjunta nama bukunya. Simanjunta apa gitu, saya lupa. Pernah dengar nggak? Di awal itu dibuat. Apakah kamu siap belajar bahasa Inggris? Silahkan ikuti buku ini terus. Kata-kata itu tanpa masuk ke saya. Dari situ saya belajar Indonesia. Jadi kompetitif advantage saya adalah bahasa Inggris. Ya kan? Tanpa bahasa Inggris. Nah, jadi maksudnya keunggulan yang menguntungkan. Saya punya keunggulan yang lain. Misalnya keunggulan saya apa yang lainnya? Gak tahu saya. Tapi itu tidak menguntungkan saya. Karena kenapa? Orang lain juga punya keunggulan itu. Nah, jadi kita perlu mendesain sebuah bisnis yang punya keunggulan yang menguntungkan, competitive advantage. Itu istilahnya itu competitive advantage teori ya. Lagi-lagi Brian Porter ya.
lagi-lagi by quarter. Jadi nama teorinya itu adalah competitive advantage theory. Kalau bahasa Indonesianya adalah keunggulan yang menguntungkan. Oke, udah banyak lagi peta kita nih. Ada 5 keunggulan yang menguntungkan. Jam 2:04. Oke. Keunggulan yang artinya apa? Artinya perusahaan kita memiliki sebuah bisnis yang itu punya satu keunggulan yang berbeda dari yang lain. Yang bikin contoh misalnya keunggulan lokasi. Nah, bentar. Saya kayak Utu nih. Utu ini dia keunggulannya adalah negeri. Nah, jadi ada beberapa kampus yang sudah mati sekarang semenjak itu menjadi negeri. Nah, kan? Jadi itu namanya apa? Itu keunggulan apa? Ada 15 ya. Ada 15 keunggulan. 15 buah. Itu berarti apa ya? Network advantage. Jaringan kayaknya, hubungannya ke jaringan. Artinya Utu ini dia dipercaya sama pemerintah pusat, ya kan? Di jaringan. Oke. Jadi yang pertama, tapi kalau kita nggak usah ke sana, ya. Yang paling umum dulu itu ada yang namanya cost, bahasa Indonesia aja lah ya. Cost leadership. Murah. Itu dia pertama. Bisa nggak kita menjalankan bisnis yang menguntungkan, yang berkelanjutan, tapi murah? Kalau bisa, berarti itu sudah satu keuntungan untuk kita. Yang lainnya jualan 10.000, kita jual 5.000 misalnya, atau 7.000 lah misalnya. Itu adalah sebuah competitive advantage. Caranya seperti apa? Caranya itu murah ini kan, misalnya kayak keluarga saya itu punya TK keluarga saya di Banda Aceh, dan kita punya tanah sendiri, punya gedung sendiri, jadi nggak harus sewa, sehingga kita bisa yang lain harus sampai berapa ratus, kita bisa murah aja, kira kayak gitu. Murah, jadi misalnya kalau itu kan nggak bisa kalian ikuti ya, tapi yang bisa kalian ikuti misalnya lean management. Bahasa Indonesia apa ya? Ramping. Manajemen ramping. Ini pakai bahasa Indonesia ya apa? Udah dalam kali ya bahasa Indonesia ya. Manajemen ramping. Maksudnya apa? Sebuah manajemen yang tidak banyak habis uang. Jadi kayak di India itu saya pernah baca satu paper, ada perusahaan yang dia itu pekerjanya lama di situ. Memang dijaga betul, pekerja setia bekerja di situ karena nyaman. Akibatnya para pekerja itu bisa mengerjakan banyak hal. Nah, jadi kalau perusahaan lain itu harus ada sampai berapa orang gitu kan. Sekretaris kerjanya itu aja. Kalau bisa selesai kerja itu dia duduk aja situ, duduk ngapain, ya kan? Padahal itu kan dia selama berapa 8 jam sehari kan dia dibayar sama perusahaan, ya kan? Tapi dia nggak ngapain di situ, duduk aja. Oh ada surat, perlu surat, ya kan? Misalnya bagian apa lagi dari bagian keuangan gitu juga. Sedangkan perusahaan di India ini nggak seperti itu, dia bisa kasih harga murah karena apa? Dia punya manajemen yang ramping sekali. Nah, ini hal lain yang bisa masuk dalam checklist kalian ketika kalian menjalankan bisnis. Gimana caranya biar bisnisnya ramping, tapi tetap berjalan, tapi tidak
membebani operasional kita, ya kan? Yang lain namanya disebut dengan Six Sigma. Six Sigma. Ini luas sekali, tapi salah satunya itu adalah tentang 6 hal, 6 ways, 6 hal yang menjadi pemborosan dalam sebuah bisnis. Oke, contoh misalnya kita punya modal 10 juta, maksudnya salah, 100 juta, 10 juta atau 5 juta. Kita buka bisnis warung makan, misalkan makan. Hari ini kita jualan, misalnya kita buat menu tempe, misalnya seperti itu. Tempe kita buat, misalnya kita beli 5 batang tempe. Kemudian yang habis cuma 3, ya kan? Tinggal 2 ini terbuang. Nah, itu menjadi product waste, ya kan? Product waste. Jadi waste itu apa bahasa Indonesia-nya? 6 pemborosan. Oke, yang pertama itu adalah produk. Nah, sebagai pemilik bisnis kita harus berpikir, oke, berarti kalau misalnya kemarin kita beli 5 tempe, ternyata 2 sisa, berarti hari ini saya beli 4 aja. Nah, gitu kan? Itu hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus perlahan setiap hari, setiap bulan kita evaluasi apa yang produk yang waste. Nah, gitu. Terus ada yang namanya inventory, time, misalnya time, waktu. Maksudnya gimana? Misalnya ya antrian di ini setiap pagi misalnya antrian itu sampai ke 5 orang, yang harusnya akhirnya yang 5 itu ataupun yang lain yang lewat lihat ada 5 orang antrian, alasan saya masuk ke situ kelamaan nunggunya, gitu kan? Itu ngomong tentang time, antrian misalnya, ataupun bisa ya, jadi itu kan membuat bisnis kita jadi rugi di waktu. Atau misalnya pekerjanya dia kita buat dia itu bekerja di depan, ya kan? Di depan dan menservis pelanggan. Habis itu nanti dia juga harus ke belakang untuk ngecek makanan yang sedang dipanasin. Dan proses dia jalan dari depan ke belakang itu kan waktu tuh. Ya. Nah, waktu itu kan kita bayar sebenarnya, ya kan? Nah, kalau bisa dibuat itu dikurangi, itu kan bagus. Baik itu dengan layout tempatnya ataupun dengan pembagian kerja yang spesifik, misalnya yang di depan aja atau ke belakang aja, tapi yang di belakang tetap banyak kerjaannya, yang di depan juga tetap banyak dikerjakan. Nggak harus dia nggak duduk aja, maka itu bisa mengurangi time waste tadi. Kan? Terus ada 6 ya. Product, time, people, orangnya juga seperti itu. Kita dievaluasi orangnya, misalnya di bisnis kita ada 6 orang, perlu nggak sebanyak ini orangnya? Oh, bisa dikurangi ke 5 orang, bisa. Kalau bisa kurangi ke 5 orang, ya kan? Apa lagi ya? Saya cek dulu. Saya lupa. Saya udah lama banget nggak ajar tentang ini. Udah lama sekali. Six Sigma. Oh iya, nggak ada koneksi. Nggak ada jaringan di sini ya. Oke. Saya lupa yang lainnya, tapi kira-kira kalian paham maksudnya ya? Ya, pokoknya apapun yang menjadi waste, yang membebani perusahaan, itu dipikirkan gimana cara untuk kurangi. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa murah, ya kan? Cost leadership istilahnya. Yang kedua itu ada yang namanya yang kira-kira cocok untuk kita apa ya? Ada 15 ya, yang cocok untuk kita
Diferensiasi, beda. Gimana caranya kita bikin bisnis kita itu beda dengan yang lain? Memang tutup nggak ada yang lain yang kayak kita. Contoh apa ya? Kalau di tempat ini, topis itu yang paling bagus, yang paling pas. Kira-kira. Apa nih? Susi ya? Susi ya. Jadi ya, kalau misalnya susu itu terlalu besar untuk kita, yang kecil misalnya kayak ini daycare. Ada satu daycare itu yang dia menyediakan jaga anak bayi, tapi juga ada program untuk anak bayinya. Nah, jadi saya pernah baca beberapa daycare itu, dia cuma jaga aja. Jadi anak bayi kalau dalam satu ruangan ada sekitar 5 orang guru, 15 orang anak, dah duduk di situ mereka main-main. Nangis aja, diangkat, dikasih diam, kalau lagi di situ main-main mereka. Gitu kan? Tidak ada satu kurikulum yang terstruktur, gitu kan? Tapi ada mereka yang itu punya strukturnya. Dia pernah jelasin saya itu, oh Bu, ini kita setiap berapa kali itu dia tidur, jadi ada waktu tidurnya, ada waktu makan, ada waktu ganti popok, ada lupa nama sekali. Ada waktu untuk masuk ke kelas, tapi bukan yang dia masuk tapi digendong gitu. Gitulah pokoknya. Jadi cuma ini yang punya yang punya berbeda dengan yang lain. Ya, jadi murah beda. Kan? Inilah dia keunggulan yang menguntungkan tadi. Ada pertanyaan enggak? Ada. Selanjutnya jaringan, keunggulan jaringan 3. Nanti cari aja di internet, ya kan? Competitive advantage theory ada 15, ya. Jaringan juga seperti itu. Misalnya kita punya jaringan ke supplier yang murah, kita punya kenalan, dia punya bisnis. Telur dia punya bisnis ayam peternak 300 ekor, kan? Dari dia saya bisa dapat telur dengan harga yang murah, seperti itu. Dia dapat ayam juga dengan harga yang murah. Nah, itu merupakan bagian dari keuntungan dari jaringan. Nah, 5 aja ya, 5 aja. Ada satu lagi itu tempat. Misalnya kayak di depan itu pas di gerbang misalnya fotokopi ataupun kedai kopi, kafe, ya kan? Itu walaupun mereka yang lainnya jelek semua, tapi dia depan pintu memang. Nah, itu jadi kelebihan mereka. Kan? Ini juga gitu, misalnya yang lain jelek semuanya, tapi dia murah. Ini juga bisa jadi kekuatan dia, keunggulan menentukan. Nah, jangan lupa ketika kalian memikirkan ide bisnis, pikirkan tentang ini. Oke. 253 kita selesai jam 3.10. Oke. Ini udah terlalu banyak ya kan? Kalau diagram masuk kan tahu ya? Diagram masuk. Atau ya? Kalau STP tahu? Satu lagi lah yang ke-6 ya. Yang ke-6 STP teori. Segmentation, target, positioning. Oke, nah inilah yang terakhir berhubungan sama yang kita. Oke, STP, segmentation, target, positioning. Apa itu? Segmentation atau segmentasi. Jadi dalam kita memulai bisnis, kan? Kita sudah punya bisnis catering ini. Kemudian kita harus segmentasikan populasi di Melabuh ini. Oke, Melabuh dia ada sekian orang ibu-ibu, sekian orang perempuan muda, sekian orang lelaki umur 50 tahun ke atas, sekian orang mahasiswa. Jadi kita
segmentasikan, ya kan? Sekian orang yang butuh catering, sekian orang yang nggak butuh catering makan di rumah ataupun ada makanan di kantornya atau apa, ya kan? Kita segmentasi pasarnya. Jadi nggak kita buat satu produk, pokoknya ini kita buat produk semuanya untuk semuanya, nggak bisa. Nah, karena kenapa? Karena nanti kita perlu targeting, kita targetkan ke satu itu dulu, ya kan? Fokus ke situ satu itu dulu. Misalnya fokusnya itu ke ibu-ibu yang punya anak misalnya untuk catering di sekolah, ya. Maka kita harus buat apa namanya itu, yang ini untuk ibu-ibu itu, ya kan? Kan beda ngomong ke ibu-ibu sama ngomong ke bapak, ngomong ke ibu-ibu sama ngomong ke misalnya ke kepala kantor, beda, gitu kan? Jadi setelah kita segmentasi, kita pilah-pilah, ya kan? Pasarnya, orangnya, terus kita targetin, oke, saya pilih yang A, saya pilih yang D, baru kemudian positioning, kita posisikan. Kita lihat di pasar itu, ya kan, di target kita itu berapa orang yang sedang berkompetisi di pasar itu, berapa perusahaan. Oh, ada 5 misalnya. Posisi perusahaan A, catering murah. Perusahaan B, catering bergizi. C, apa? Kita apa posisi kita? Iya. Ya kan? Nah, jadi ini dia segmentation, target, position. Udah. Sekarang saya ada tugas. Oke, saya punya tugas. Tapi saya mana? Hah? Oh iya. Dari seksi 6. Astagfirullah. Sedang merekam. Tugasnya masing-masing orang, ya, kirimkan ke saya. Kirimkan ke saya ide bisnis. Oke. Kemudian saya mau lihat kalian menggunakan ke-6 buah teori ini, ke-6 buah peta ini untuk bisnis kalian itu. Jadi silahkan ditulis, ya kan? Tulis, kemudian kirimkan ke saya. Misalnya kalian tulis, saya milih servis konsultan gizi misalnya. Kenapa? Karena secara tipe modal, intangible saya adalah gini. Kemudian setelah saya cek, ya kan, dengan menggunakan teori 5 kekuatan, saya cek ke 5-5-nya ini cukup menguntungkan bagi saya. Misalnya pelanggannya besar, sedangkan bisnisnya tidak terlalu banyak. Terus pemain lawannya tidak terlalu banyak, begitulah, ya. Kemudian yang keempat, rencana saya bisnisnya itu akan menggunakan nama ini, logonya seperti ini kira-kira. Soalnya cara saya meningkatkan awareness itu dengan cara seperti apa dan seterusnya, ya. Kemudian saya mau fokus ke keunggulan yang menguntungkan saya sepertinya adalah ini, ya. Kemudian jadi silahkan menggunakan ini semuanya, peta ini untuk kalian buat tulisan, nanti saya baca. Kirimkan ke nomor HP saya, bisa, ya. Jadi 0823 7964 9826. Jangan lupa nama dulu, ya, kirimkan nama. Kemudian nick, nomor induk, NIM, ya? Bukan NIM. Kemudian satu lagi kelas, ya, kelas. Buat di sini apa? Gizi, ya, jurusan gizi, ya. Hah? Jurusan aja Pak, gizi. Oke, jurusan gizi, kelas 03 kalian, ya? 03. Oke, saya besok 04, 03. Setelah itu baru buat ide bisnis. Oke. Kapan nih selesainya?
Kelompok yang tadi mintanya seminggu. Kenapa? Karena sedang dapat ya. Tapi nggak banyak ini. Ya, jangan terlalu panjang juga, dan jangan pakai ya hai. Jangan pakai ya. Susah sih baca. Yang banyak-banyak ya. Berapa ini ya? Satu lembar aja lah. Ya, buat lembar pensil. Atau kalau gimana Pak? Kalian punya laptop? Punya. Semuanya? Ada yang punya laptop? Oh ya, ada kampus saya nggak ada satu yang punya laptop. Ada kampus yang alhamdulillah. Yang lain ingin ada laptop juga, tapi nggak ada uang katanya. Ini alhamdulillah. Oke, berarti itu kirim ke saya, jangan lupa ya semuanya ya. Jam 3.04. Berarti waktu tinggal